Bentar, pindah HP dulu. Enggak bisa. Bentar. Udah? Nah. Mulai guys ah. Udah di-record, langsung mulai aja, nanti saya potong depannya. Mulai. Oke. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Pagi Pak. Udah pada sarapan belum? Alhamdulillah udah. Sudah, Pak. Alhamdulillah sudah ya. Pada sehat kan teman-teman semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, pada pagi hari ini kita bisa ya melanjutkan materi kita tentang belajar akidah akhlak. Nah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak memulai pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya teman-teman. Kita baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Semua. Wal innal insana lafil khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, langsung saja Bapak bahas materi akidah akhlak bab 6 ya, teman-teman buka buku akidahnya. Judul alangkah bahagianya jika kita bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Nanti absen di akhir pelajaran ya, teman-teman. Baik, Pak. Ya, Pak. Pertama, syukur. Nah, pengertian syukur, apa itu syukur? Berarti berterima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, nanti kalau teman-teman punya kamus bahasa Indonesia, buka saja ada tuh arti ucapan. Syukur itu yang berarti ucapan dari perasaan senang, bahagia, gitu. Melegakan ketika mengalami suatu hal yang baik. Misalnya saudara siapa ya, Rizky, dia gitu. Dia habis melakukan misalnya kerja gitu. Alhamdulillah di dalam pekerjaan tersebut dia dikasih bonus sama bosnya gitu. Itu kan dia pasti bersyukur, dia senang gitu. Nah, maka Allah aja berfirman gitu di dalam Al-Qur'an yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, apakah di sini teman-teman ada yang bisa menghitung nikmat Allah? Bisa atau enggak? Kalau bisa nanti dikasih hadiah. Tidak bisa. Bisa, Pak. Tidak bisa. Nah, makanya nikmat Allah itu tidak bisa dihitung. Walaupun lautan itu dijadikan tintanya dan pohon-pohon itu dijadikan penanya. Tidak bisa dihitung gitu. Seperti ya contohnya lah nikmat-nikmat kita bisa melihat tuh. Kita bisa makan itu kan nikmat. Nah, ada lagi nih bentuk-bentuk syukur. Nah, bersyukur dengan hati. Yang pertama ada bersyukur dengan hati, yaitu kita mengakui gitu dan menyadari dengan sepenuh bahwa segala nikmat yang diperoleh berasal dari Allah dan tiada seseorang pun selain Allah yang dapat memberikan nikmat itu. Bersyukur dengan hati juga berupa rasa gembira dan rasa terhadap nikmat yang telah diterima. Seperti tadi gitu. Kita mendapatkan suatu kesenangan, banyaklah kesenangan ya. Kayak tadi kita dikasih hadiah gitu. Kalau kita lagi misalnya sama saudara ataupun kita lagi kerja, nah itu kan kita pasti bersyukur, kita senang. Alhamdulillah syukur. Nah, ada lagi yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu mengucapkan secara jelas ungkapan rasa syukur kita dengan kalimat hamdalah gitu. Alhamdulillah. Ya kan? Ada di sini teman-teman yang kayak habis senang gitu dapat hadiah ataupun dapat makan, dikasih duit sama orang tua, bilang apa?
alhamdulillah kan gitu kan? Apakah ada yang bilang astagfirullahaladzim? Kalau ada, angkat tangan. Ada gak yang bilang astagfirullahaladzim? Nggak ada, Pak. Enggak ada, Nggak ada. Pak. Ya. Pak. Pada bilang alhamdulillah semua kan? Iya, Pak. Alhamdulillah. Ya. Bahkan ada beberapa doa yang diajarkan oleh Rasul sebagai ungkapan syukur atas nikmat tertentu. Misalnya doa setelah makan, doa bangun tidur, doa selesai buang hajat, dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga, ada bersyukur dengan amal perbuatan, yaitu menggunakan nikmat yang telah Allah berikan. Misalnya menggunakan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang baik, gitu kan misalnya. Ya kan, pasti kita gitu. Ketika kita habis bersyukur, tadi misalnya dapat hadiah, ya mungkin ada sebagian gitu. Kita dapat uang nih lebih, kita udah bersyukur sama Allah, kita sodakoin misalnya, habis sholat Jumat, kita sodakoin ke keropak gitu kan. Nah itu kan pasti ungkapan kita syukur gitu. Gak mungkin ungkapan syukur kita itu kita marah-marah gitu kan. Kita berantem sama teman kelas kan gak mungkin gitu kan. Pasti ungkapan kita kita berikan ke jalan yang baik gitu, yang baik-baik. Nah, maka Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis qudsi, kalau Allah Ta'ala ya ibnu Adam innaka madhkurutani sakartani wa idza ma nasitani kafartani. Nah, maka Allah berfirman gitu dalam hadis qudsinya, wahai anak Adam, bahwa selama engkau mengingat aku berarti engkau mensyukuri aku, dan apabila engkau melupakan aku berarti engkau telah mendurhakai aku gitu. Maka saking harusnya kita bersyukur gitu. Ketika kita ingat Allah, di setiap kita misalnya teman-teman lagi berangkat sekolah, lagi naik sepeda, bilang misalnya subhanallah gitu, zikir, ya Allah, ingat Allah gitu. Kata itu berzikir. Maka ketika kita lupa sama Allah, gitu, kita lupa akan ingat Allah, maka kita dikatakan bukan orang yang tidak bersyukur gitu. Mungkin sama ya, kita juga masih memperbaiki, Bapak juga gitu. Yuk sama-sama kita dimanapun kita berada, kita ingat Allah. Maka kita insya Allah digolongkan menjadi orang-orang yang bersyukur. Maka ada lagi nih hadis nih dari Nabi SAW, yaitu qala Nabi SAW, nikmatani magmunun fihi makasirun minan nas asihatu wal waro. Dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, dua kenikmatan kebanyakan manusia tertipu pada keduanya, yaitu kesehatan dan waktu gitu. Maka ketika kita sehat, kita pun pasti lupa gitu. Ya, kan ada kan teman-teman pernah mendengar bahwa ketika ada orang misalnya dia nggak sehat, dia cacat, tapi dia kayak pengen sholat, dia pengen ngaji gitu. Tapi kita ketika kita punya mata, kita punya kaki, malah dipakai hal-hal yang maksiat gitu. Maka yuk sama-sama kita jauhi hal seperti itu. Itu ya teman-teman. Nah inilah manfaatnya syukur nih, hikmahnya. Yang pertama, membuat seseorang bahagia karena apa yang ada didapati. Kita bahagia. Ketika kita habis mendapatkan sesuatu perkara, nah kita bahagia. Nah itu manfaatnya syukur gitu. Maka manfaatnya bukan hanya buat kita doang, tapi orang lain pun akan merasakan manfaatnya gitu. Tadi kan kita bahagia, kita senang, akhirnya kita sodako. Itu hikmahnya. Kita menyalurkan rasa syukur kita kepada jalan yang baik. Gitu. Nah terus yang kedua, Allah akan menambah nikmat yang ia peroleh dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Ibrahim, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wadhkuruni wa idza tazkana rabbukum nabi syakartum lazidakum wa in kafartum in adzabil syadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu maklumkan, maka sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingatku, maka pasti azabku sangat pedih. Gitu. Maka kita harus bersyukur teman-teman. Gitu. Ya kita udah punya sepeda, udah benar bersyukur, kita udah bisa sekolah, kita harus bersyukur. Maka itulah syukur. Banyak teman-teman kita, adik-adik kita yang belum bisa sekolah, yang masih kerja kan pasti ngeliat kan teman-teman, ngeliat gak anak-anak kecil yang masih jualan gitu kan, ada jualan es atau jualan nasi uduk kan gitu. Nah kita harus bersyukur kita masih bisa sekolah nih, kita udah bisa sampai SMA, sampai madrasah aliyah, kita harus bersyukur gitu. Karena kalau ketika kita nggak bersyukur, Allah akan mengazab kita. Gitu. Allah malah murka sama kita. Gitu. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur. Apapun nikmatnya kita bersyukur. Maka insya
Allah nikmat kita yang belum Allah kasih kepada kita. Itu. Apakah masih ada pertanyaan tentang syukur, teman-teman? Kalau tidak ada, lanjut saja ya bahasan materinya. Nah, lanjut saja Bapak. Jelaskan yang kedua tentang qanaah. Nah, qanaah itu sikap rela menerima dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas dan merasa kurang gitu. Tadi nggak jauh beda sama syukur gitu. Ketika kita sudah bisa qanaah, kita cukup dengan apa yang kita miliki, kita itu udah syukur gitu. Itulah itu. Dua hal yang tidak bisa terpisahkan gitu. Makanya inilah qanaah. Berarti bukan berarti hidup kita santai, malas gitu. Tapi kita harus selalu mencukupi kebutuhan kita gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kan, ketika kita hidup, kita jangan lupakan dua ini. Ketika kita mencari dunia, anggaplah dunia itu kita hidup seumur hidup lah gitu. Maka ketika kita ingat akhirat, kita ibadah, ingatlah bahwa besok kita mati gitu. Jadi dunia kita harus kejar, kita harus kerja, kita harus melakukan hal-hal yang baik, maka akhirat pun kita harus ibadah gitu, teman-teman. Qanaah itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh di dalam surat Al-Ahqaf. Nanti teman-teman buka saja tuh di dalam surat Al-Ahqaf ayat 20 yang artinya orang-orang kafir dihadapkan ke neraka seraya dikatakan kepada mereka, kamu telah menghabiskan rezeki yang baik untuk kehidupan duniamu dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya, maka pada hari ini kamu dibalas dengan azab yang menghinakan karena kamu sombong di bumi tanpa mengindahkan kebenaran dan karena kamu berbuat durhaka tidak taat kepada Allah. Itu, maka kita jangan pernah yang namanya berkecil hati gitu. Ketika tadi kita punya rezeki, kita jangan menghabiskan rezeki tersebut. Kita harus tabungin gitu. Buat apa? Buat nanti kalau mau jajan ataupun mau beli barang-barang gitu. Maka itulah sifat qanaah tersebut. Udah cukup gitu. Cukup ini bukan kita udah gini aja. Kita punya duit goceng, udah enggak, tapi kita harus terus menambah gitu. Cukup itu kita harus menambah dan membagikan ke hal-hal yang baik gitu ya, teman-teman. Terus qanaah dalam kehidupan pribadi. Nah, kita kan seorang muslim. Yang pertama, apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka kita akan selalu berhati-hati gitu. Berhati tentram, berlapang dada, merasa puas dengan apa yang dimilikinya, merasa kaya dan terhindar dari sifat rakus, serakah dan tamak. Maka tadi, jika kita sudah bisa qanaah, kita insya Allah kita terhindar dari sifat lapang dada. Kita senang gitu. Kita cukup, senang, kita punya uang segini, senang, alhamdulillah gitu. Itulah gitu. Kehidupan di dalam seorang muslim. Maka apabila seorang muslim telah memiliki sifat qanaah, maka ia akan mempunyai kekuatan batin yang selalu mendorong untuk mencapai kemajuan hidup berdasarkan keadaan dan kekuatan yang dimilikinya. Dengan demikian ia akan terhindar dari cara-cara yang menghalalkan segala cara dengan memperturutkan hawa nafsunya untuk meraih kemajuan. Dengan demikian qanaah merupakan simpanan atau kekuatan yang sangat berat gitu. Maka inilah qanaah kita harus berjaga, teman-teman gitu. Entah teman-teman ada di sekolah, ada di rumah, itu qanaah penting bagi kehidupan kita. Nah, Kak, di dalam hadis pun Rasulullah SAW bersabda, al-qanaatu kanzul la yafnun. Qanaah itu merupakan simpanan yang tidak akan pernah lenyap gitu. Ya, kita qanaah, jadi kita melakukan hal yang baik, kita menabung, kita lapang dada, insya Allah itu akan manfaat ke depannya nanti. Nah, hikmah dan manfaat qanaah yaitu yang pertama bersyukur apabila berhasil dalam usahanya dan jauh dari sifat sombong. Yang kedua bersabar dan berlapang dada apabila gagal dan jauh dari sifat frustasi. Yang ketiga memiliki hati yang tentram dan damai, merasa kaya dan berkecukupan. Yang keempat membebaskan diri dari sikap rakus dan tamak. Yang kelima hidup hemat, tidak bergaya hidup lebih besar daripada tiang. Menyadari bahwa harta berfungsi sebagai bekal ibadah. Selanjutnya menyadari bahwa kaya dan miskin itu tidak terletak pada harta tapi pada hati gitu. Maka ini ya pada intinya gitu. Kaya itu
bukan terletak pada kita punya materi. Misalnya ada nih teman-teman yang misalnya orang kaya nih, rumah banyak, punya perumahan, punya anu, punya anu, punya anu. Al-arad wa kinal gina gina nafs. Kaya itu bukan tentang harta, tapi tentang hati gitu. Kan banyak orang-orang yang orang yang hidup sederhana tapi dia gembira gitu sama orang tuanya, sama saudaranya gitu. Tapi orang-orang yang kaya, hartanya miliaran tapi dikejar-kejar polisi kan gitu. Itu nggak tenang teman-teman. Nah, lanjut ya, kita ke pembahasan yang ketiga tentang ridho dan sabar. Itu ridho dan sabar. Yang pertama pengertian sabar. Sabar adalah menerima segala sesuatu yang terjadi dengan senang hati. Orang yang ridho menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi itu merupakan kehendak Allah. Nah, maka itu sabar. Tadi, ketika kita sudah jadi orang yang sabar, kita sabar, misalnya kita punya misalnya musibah, kita sabar gitu. Maka kita menerima segala sesuatu itu yang terjadi dengan senang hati, sabar aja gitu. Baik buruknya datang dari Allah, gitu kan. Nah, maka ada bentuk-bentuk sabar. Orang yang sanggup mengalahkan hawa nafsunya karena ia mempunyai daya juang dan kesabaran yang tinggi. Nah, terus orang yang kalah oleh hawa nafsunya, ia telah mencoba untuk bertahan atas dorongan nafsunya, tetapi kesabarannya lemah, maka ia kalah. Selanjutnya, orang yang mempunyai daya tahan terhadap dorongan nafsunya, tetapi suatu ketika ia kalah karena besarnya dorongan nafsu. Meskipun demikian, ia bangun lagi dan terus bertahan dengan sabar dan dorongan nafsu. Ini gitu, sabar. Ketika kita belum mampu sabar, gitu kan, kita tergoda, kita mengeluh, nggak apa-apa misalnya. Tapi kita harus terus sabar gitu. Maka orang yang sabar itu, orang yang diuji itu kan orang-orang yang berkualitas, ya teman-teman. Gitu. Misal teman-teman nih udah bisa sabar tentang ini. Nah, tapi ada lagi diuji lagi, misalnya kehilangan handphone, kan pasti ada rasa yang kecewa gitu kan, ada rasa ngeluh, tapi kita harus sabar gitu. Maka sabar itu kan nggak ada batasnya gitu teman-teman. Maka sabar itu kan ada 3, sabar dalam ibadah, sabar dalam maksiat, sabar dalam musibah gitu. Sabar dalam ibadah, kenapa? Ketika kita sabar dalam ibadah, kita terus mengerjakan gitu, walaupun emang ibadah capek, ya kan? Misalnya ngaji capek, tapi pahalanya jelas kan gitu. Surga. Maka ketika teman-teman semua nih membayangkan orang yang misalnya mabuk-mabukan, judi, zina, kan pasti dia bayar. Nggak mungkin gratis ya teman-teman. Dia beli misalnya mabuk-mabukan, beli anggur merah, harganya misalnya hitunglah 200.000. Terus apalagi berzina, dia misalnya beli orang-orang yang di jalan-jalan tuh misalnya 5 juta gitu. Apalagi dia misalnya membuka lapangan buat orang-orang berjudi, kan gitu. Itu udah bisa totalnya 7 juta aja. Kan pasti habis, capek. Gitu. Maksiat capek, ibadah capek gitu. Bahkan enaknya kita ibadah kan gratis, sholat gratis, ngaji gratis, zikir gratis, tapi jaminannya pasti gitu, surga. Masa banyak orang yang bela-belain masuk neraka karena bayar, dia mampu kok, kita yang nggak bayar masuk surga nggak mampu kan gitu. Maka kita teman-teman semua nih yang sebelumnya misalnya tadi yang udah sholat duha misalnya, terus sholat duha terus sabar dalam ibadah, terus yang belum sholat duha karena main, ayo berubah gitu kan. Maka tadi kan kita program pertama sebelum masuk kelas sholat duha dulu di musola gitu ya teman-teman. Nah, terakhir nih sabar dalam musibah. Ketika kita sabar dalam musibah, tadi kita diuji sama Allah, diuji harta kita hilang, diuji misalnya apalagi hewan kita mati gitu kan, kita punya kucing peliharaan mati, apalagi punya marmut mati, kelinci mati, atau diambil orang, kita sabar gitu. Insya Allah ketika kita jadi orang sabar, Allah akan berikan kita tadi nikmat-nikmat yang tidak bisa kita rasakan.
Jadinya Allah ngasih kita nikmat yang tidak terduga, Allah akan balas gitu. Maka ketika kita sabar, kita harus ikhlas gitu. Ikhlas itu kan kita perbuatan yang dilakukan hanya demi dan karena Allah semata tanpa mengharapkan imbalan dan pujian dari orang lain gitu. Kalau kita ikhlas, kita udah sabar nih, ya udah sabar gitu. Tapi kita nggak ikhlas, di hati kita masih kayak nyesel, di hati kita kayak masih rasa gundah, gelisah. Berarti kita belum ikhlas gitu. Maka kita ikhlas gitu. Ya contohnya sih seperti kayak teman-teman nih habis sodako. Nah, taruhlah 2.000 gitu ngasih ke pengamen. Ikhlas itu kita nggak usah mikirin lagi, nggak usah kita input nyesel lah inilah buat biar ini, enggak, kita harus ikhlas, lapang dada gitu. Tadi ridho itu, habis ikhlas kita harus ridho. Ridho itu kan kita mempercayai dengan sungguh-sungguh bahwa apa yang menimpa kita baik suka maupun duka adalah yang terbaik menurut Allah gitu. Ketika kita sudah sabar dalam musibah gitu tadi, kita ridho, kita ikhlas gitu. Ridho, ikhlas. Nah, itulah 3 hal yang nggak bisa kita putus. Sabar, ikhlas, ridho. Ridho kita apa penentuan Allah. Maka ketika kita ridho, kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka itulah balasan sabar. Maka nanti ketika teman-teman belajar materi selanjutnya tentang surga neraka, nanti ada sabar itu namanya, ada di dalam pintu surga yaitu pintu sabar, babu sabar, ada babu sholat, babu sabar gitu. Lebih banyak babu sedekah gitu. Maka orang-orang yang sabar adalah orang yang dijamin oleh masuk surganya Allah gitu. Terus yang selanjutnya hikmah dan manfaat ridho dan sabar gitu. Orang-orang yang sabar akan berhasil dalam meraih cita-citanya. Ia akan memiliki jiwa yang kuat dan tahan uji menghadapi berbagai persoalan hidup, dan yang pasti Allah akan bersamanya gitu. Tadi ketika kita jadi orang sabar, kita jangan sedih teman-teman. Kita jangan merasa kita sedih, kita kecewa. Tapi tenanglah, Allah masih ada di sisi kita gitu. Allah masih melihat kita, tenang saja. Maka wahai orang-orang yang beriman, kan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Gitu. Maka ketika kita sabar, jadi kita jangan cuma sabar doang, kita sabar aja, ikhlas. Gitu. Tapi kita harus sholat teman-teman, ya waladina amanus ta'inu bisabri washolah. Sabar dan sholat kita. Kita sabar dengan ketentuan Allah, ridho, kita ikhlas, terus kita sholat, memohon petunjuk Allah. Nah, nih. Terus orang-orang yang sabar akan dicintai Allah, dan sebaliknya orang-orang yang tidak sabar tidak dicintai Allah, bahkan justru diperintahkan mencari Tuhan sendiri gitu. Maka ketika kita sabar, kita akan dicintai oleh Allah teman-teman. Kita dicintai oleh Allah, kita disayang sama Allah gitu. Maka tadi ketika kita nggak sabar, kita kecewa, kita akan dibenci sama Allah. Bahkan Allah menguji kita bukan karena kita kita hebat, kita ini, kita itu, tapi Allah menguji kita karena kita tahu bahwa kita orang yang kuat. Kita orang yang bisa meredam ujian itu semua gitu. Kita sabar gitu. Maka orang-orang yang diuji sama Allah berarti orang dicintai sama Allah. Selanjutnya orang yang sabar akan tenang karena sesungguhnya sikap sabar dan ridho adalah mencerminkan puncak ketenangan jiwa seorang. Dia tidak akan tergoncang oleh apapun yang dihadapinya. Orang yang ridho akan ketentuan Allah akan mendapat balasan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu teman-teman. Maka ketika kita sabar, kita ridho, udah tuh, pasti kita tenang kan? Kita tenang, kita lapang dada gitu. Maka insya Allah kita akan mendapat pahala di sisi Allah. Maka tadi itu di dalam surat Al-Bayyinah dijelaskan jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum radu'an. Dzalika liman wasyarabah. Nah, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya gitu. Maka pada intinya tadi kita udah senang-senang, kita bisa sabar, kita bisa bersyukur, kita pasti bahagia. Makanya judulnya adalah alangkah bahagianya kita bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Bahagianya kita bukan dikasih duit, dikasih itu, dikasih ini, tapi kita dikasih surga sama Allah. Bahagianya ini surga. Gitu. Ya teman-teman, nah
Mungkin segini yang dapat Bapak sampaikan. Apabila teman-teman ada yang mau bertanya ke Bapak, silahkan. Ada yang bertanya nggak, teman-teman? Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Kan banyak ya orang yang mengatakan itu bahwa sabar itu kan ada batasnya. Iya, Benar nggak Kak, seperti itu? salah. Kenapa? Karena kalau misalnya sabar ada batasnya, sampai mana sabar itu gitu kan? Apakah sampai kita sudah cacat? Kan tidak kan gitu. Contohlah kita mendengar kisah Nabi Ayub. Kan beliau sampai penyakit kusta kan, katanya ada yang bilang sampai ada yang belatungnya gitu, sampai mukanya itu punya bau busuk lah, dihindari sama istrinya cerai, terus diasingkan di dalam lingkungan tersebut gitu. Tapi beliau sabar gitu. Terus sampai hujan datang bertubi-tubi, dia tetap sabar. Maka langsunglah Allah berikan kebahagiaan gitu bagi orang-orang yang sabar gitu. Maka ketika orang bilang sabar ada batasnya, sampai mana batasnya gitu? Apakah sampai dia mati? Iya, kalau kita emang mungkin sabar ada batasnya, oke, sabar sampai mati gitu kan. Tapi ketika sabar, misalnya kita udah sabar, kita dapat misalnya tadi senang, dapat musibah gitu. Habis syukur, kita sabar, terus kita kecewa lagi, itu belum sabar gitu. Maka tadi ketika kita sudah bisa sabar, kita harus ikhlas ridho gitu. Maka insya Allah gitu, kita akan senang gitu. Bukan senang di dunia aja, tapi senang di akhirat gitu. Bahkan apalagi kita nih ya, adik-adik gitu. Kita diuji, ujian kita nggak seperti para nabi kan. Nggak seperti Nabi Nuh. Tahu kan Nabi Nuh yang bikin kapal itu? Kan diuji, dihinakan, anaknya durhaka, kapalnya dilemparkan kotoran manusia gitu. Tapi beliau sabar doa kan gitu. Maka insya Allah di dalam kita udah sabar doa itu ada keajaiban yang Allah berikan kepada kita gitu. Maka kita harus sabar gitu. Jadi sabar tersebut kalau kita masih hidup nggak akan ada batasnya. Tapi ketika kita sudah tiada, baru gitu habis sabar kita. Maka selagi kita masih di dunia, kita harus banyak bersabar, banyak bersyukur, banyak terus ibadah gitu. Maka ketika kita bersyukur sama Allah, nah kita lakukan syukur itu kepada jajan yang baik, sedekah, bahagiain orang tua. Ketika ketika kita mendapatkan ujian musibah dari Allah, maka kita sabar. Sabarnya apa? Sabar dengan sholat. Insya Allah yakin kok Allah ngasih sabar ke kita karena Allah sayang sama kita gitu. Karena Allah ingat sama kita gitu. Mungkin ketika kita bisa sabar, Allah menghapus dosa-dosa kita gitu. Insya Allah tadi jaminan Allah bagi orang-orang yang bersabar surga gitu. Gitu ya. Jawabannya tadi saudari Mila. Udah paham belum? Alhamdulillah Pak, paham. Alhamdulillah. Nah, baik ya teman-teman, kita cukupkan saja pertemuan kita pada hari Rabu ini, Rabu pagi. Selanjutnya, Bapak akan absen terlebih dahulu ya sebelum menutup pembelajaran kita. Nanti disambung dengan istirahat dan masuk lagi jam 10. Yang pertama, absen pertama, Hafsan Nur Afifah hadir gak? Hadir, Pak. Yang kedua, Situn Mila hadir. Hadir Pak. Selanjutnya, Remanda Antiazara hadir. Hadir Pak. Selanjutnya, Muhammad Rizky hadir. Hadir Pak, hadir. Mita Purwita hadir. Hadir Pak. Hadining hadir. Hadir Pak. Alhamdulillah ya. Baik, segitu saja yang dapat Bapak sampaikan. Nanti ketika ada yang mau bertanya lagi ataupun ada yang mau konsultasi ke Bapak, nanti bisa ya. Datang saja ke ruang Bapak di ruang guru. Nah, mungkin segini aja pertemuan kita pada hari ini mengenai bab 6. Alangkah bahagianya kita bersyukur, qanaah, ridho dan sabar. Nah, mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. sama-sama. Pak. Jadi yang mau istirahat ya. Adik-adik, Bapak keluar dulu. Baik, Pak. Oke, Pak, makasih. Ya,